Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 32. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tetua kedua melihat pada pria parubaya berjubah hitam yang kemudian dia berkata, "Tentu saja aku tidak bisa menunjukkan benda itu karena token tersebut saat ini berada di tangan dari Kaisar Iblis." Tetua ketiga, keluarkan dekrit Kaisar Iblis dan semua anggota ras iblis dilarang mengganggu klan Xiao. Mereka harus segera meninggalkan klan Xiao sekarang juga. Pria parubaya berjubah hitam merasa sedikit cemas, lalu dia berteriak, "Dekrit Kaisar Iblis? Siapa Kaisar Iblis yang sekarang?" Tetua kedua dengan santai menimpali, "Tentu saja itu adalah pemimpin dari klan kita, karena token itu dibawa oleh pemimpin klan kita. Jadi secara alami, pemimpin klan merupakan Kaisar Iblis yang baru." Pria parubaya berjubah hitam kemudian berkata, "Sebenarnya siapa yang kau coba untuk dibodohi? Apakah kau pikir kita semuanya adalah anak kecil?" Tetua kedua menimpali dengan nada yang tegas, "Kau berani menentang perintah? Apakah kau tidak takut dihukum karena melakukan pembangkangan? Orang yang berani menentang dekrit Kaisar Iblis adalah kejahatan serius di dalam ras iblis. Hal itu akan menyebabkan penghapusan garis keturunan dan juga pencabutan kultivasi di dalam benua Dodi. Pencabutan kultivasi sama artinya dengan kematian." Jantung dari pria parubaya berjubah hitam berdebar dengan kencang. Dia tidak sanggup apabila harus menjalani hukuman seperti itu karena dianggap berani membangkang dekrit Kaisar Iblis. Pria parubaya kemudian melunakkan nada bicaranya, bahkan kesombongannya juga menghilang, yang kemudian dia berkata, "Kami untuk saat ini memang tidak tahu siapa Kaisar Iblis yang berkuasa, dan kami bahkan juga belum menerima pesan apapun yang mengatakan bahwa seseorang telah menduduki posisi dari Kaisar Iblis yang baru. Jika kau ingin kita semuanya patuh, maka kau hanya perlu memberikan sebuah bukti." Tetua kedua kemudian memberikan peringatan, "Untuk hal itu kau tenang saja. Kaisar Iblis akan segera tiba. Jika kalian tidak percaya, maka kalian bisa menunggu di dalam tempat ini. Tapi kalian tidak diperbolehkan mengganggu klan Xiao. Dan kalian juga tidak diperbolehkan membuat masalah bagi siapapun di dalam klan Xiao ini. Jika tidak, maka kita akan menganggapnya sebagai pembangkangan." Raut wajah dari pria parubaya berubah menjadi cukup muram. Lalu dia mengatakan, "Baiklah, aku akan menunggu di tempat ini. Jika kau berani mengarang cerita, pertama-tama aku yang akan menuntutmu dengan tuduhan memalsukan dekrit Kaisar Iblis." Setelah mengatakan hal seperti ini, pria parubaya berjubah hitam mengibaskan lengan bajunya. Dia berbalik dan pergi bersama dengan 4 orang berjubah hitam yang lain. Melihat bahwa orang-orang berjubah hitam itu telah pergi, tetua kedua pun segera memerintahkan semuanya bagi menjadi beberapa tim dan pergi ke seluruh wilayah dari klan Xiao. Lindungi keselamatan anggota klan Xiao, bebaskan mereka yang berada di dalam penjara, berikan perawatan medis secara lengkap bagi yang sudah terluka, dan apabila kalian menemukan satu orang berniat jahat merugikan klan Xiao, berikan peringatan terlebih dahulu. Jika mereka tidak mengindahkan peringatan kita, maka akan diperlakukan sebagai penentang dekrit Kaisar Iblis. Maka dari itu, singkirkan. Para kapten yang berada di tempat ini menganggukkan kepalanya. "Baik, tetua." Mereka membawa kelompok masing-masing yang kemudian membubarkan diri sesuai dengan perintah tetua kedua. Kita berpindah ke tempat dari Zhouyan yang masih berada di dalam aula pertemuan dari klan Iblis Darah. Bocah itu masih duduk dengan tenang di dalam sebuah formasi merah berbentuk lingkaran, dan kemudian tubuh dari Zhouyan masih diselimuti kabut-kabut merah. Inti binatang iblis yang sebelumnya terlihat cukup terang, pada saat ini warna merah yang berada di dalamnya sedikit memudar.
karena jelas telah kehilangan banyak kekuatan yang ada di dalam inti binatang iblis itu. Hal ini dikarenakan energi yang ada di dalamnya telah dimasukkan ke dalam tubuh dari Xiaoyan. Sebuah energi yang tidak terbatas tampak terus berputar di atas kepala dari Xiaoyan dan kemudian tanpa henti meresap masuk ke dalam tubuhnya. Sementara King Haoran saat ini hanya berdiri tanpa bergerak. Dia secara diam-diam melakukan pengamatan pada Xiaoyan yang telah diselimuti kabut berwarna merah. Dan saat ini proses penyerapan yang dilakukan Xiaoyan mengubah pandangan dari King Haoran. Yang tadinya dia percaya mungkin Xiaoyan akan menyelesaikan dalam waktu 2 minggu atau lebih. Tapi sekarang mungkin hanya dalam waktu 10 hari. Energi yang berada di dalam inti binatang iblis akan segera habis. Di sisi lain King Mu'er hanya terus duduk di kursi dari King Haoran. Dan pandangan matanya juga mengamati Xiaoyan. Semenjak King Mu'er membawa 2 buku kecil dan juga 1 cincin emas ke dalam aula pertemuan ini, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata apapun. King Mu'er benar-benar tidak mengerti siapa sebenarnya Xiaoyan ini. Sehingga King Xuantian sebagai kaisar leluhur mereka memiliki sebuah perintah untuk memanjakan Xiaoyan. Dan bahkan sampai kakaknya King Haoran juga memberikan seni paling tinggi di dalam klannya, yaitu seni roh darah. Bagi King Mu'er hanya untuk berteman dengan Xiaoyan sampai harus membayar harga yang sangat mahal. Apakah itu sepadan dengan yang mereka lakukan? Tentu saja pemikiran seperti ini membuat King Mu'er merasa tidak senang dengan Xiaoyan. Namun King Mu'er tidak bisa membantah apapun dan dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata kepada kakaknya. Dia hanya terus mengamati Xiaoyan. Namun detik berikutnya pandangan mata dari King Mu'er dibuat terkejut ketika dia menyadari kecepatan penyerapan yang dilakukan Xiaoyan sangatlah luar biasa. Bahkan hal itu tidak bisa dibandingkan dengan King Haoran. Di sisi lain Xiaoqi memandang Xiaoyan dengan cemas. Dia belum pernah melihat siapapun menyerap inti monster iblis secara langsung seperti ini. Dan ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoqi. Maka dari itu dia memiliki sebuah kekhawatiran yang cukup mendalam karena takut terjadi kecelakaan pada Xiaoyan. Saat penyerapan terus berlanjut, aura Xiaoyan secara perlahan juga meningkat. Tiba-tiba, pung, 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 terdengarlah suara ledakan dari aura tubuh Xiaoyan. Bahkan sampai-sampai energi itu mencoba menerobos keluar dari dalam tubuhnya. Setiap kali hal seperti ini terjadi, Xiaoqi menjadi cukup tegang. Bahkan jantungnya berdebar dengan kencang. Tapi Xiaoyan masih terlihat biasa-biasa saja. Seiring meningkatnya aura di dalam tubuh Xiaoyan, api suci kekacauan di dalam tubuhnya juga telah meningkat. Bahkan tubuh kekacauan yang merupakan garis-garis kuning juga semakin matang. Tekstur yang cukup luar biasa kini telah secara bertahap muncul di tubuh dari Xiaoyan dengan kekuatan dahsyat yang meresap dari tekstur garis-garis kuning itu. Tidak lama kemudian seorang pengawal yang menggunakan armor berwarna merah memasuki tempat ini, yang kemudian dia berkata, pemimpin klan seseorang telah kembali dari provinsi Kaisar. King Haoran menganggukkan kepalanya dan kemudian seorang pria paruh baya segera masuk ke dalam aula ini. Dia membungkukkan badannya pada King Haoran lalu memberikan laporan. Pemimpin klan tetua kedua telah memerintahkan diriku untuk melapor bahwa situasi klan Xiao saat ini sudah terkendali. Semua anggota dari klan Xiao yang berada di dalam penjara juga telah dibebaskan. Namun klan Iblis Jiwa bersama dengan kelompok yang disebut sebagai sekte Iblis Yi, mereka masih keras kepala menolak untuk pergi dari klan Xiao. Dan mereka bersikeras menunggu kedatanganmu untuk menunjukkan token iblis darah sebelum pada akhirnya mereka akan meninggalkan klan Xiao. King Haoran hanya bisa mengerutkan keningnya dan kemudian dia mengangkat tangannya sambil berkata, baiklah, aku mengerti. Tetua yang menggunakan jubah berwarna merah itu segera meninggalkan ruangan ini setelah memberikan laporan pada King Haoran.
Sementara pandangan mata dari King Haoran menatap ke arah Xiaoyan, dia benar-benar cukup takjub dengan kecepatan penyerapan Xiaoyan ini. Dalam kurun waktu sekitar 10 hari, Xiaoyan akan bisa menyelesaikan penyerapannya. Maka dari itu lebih baik menunggu Xiaoyan terlebih dahulu melewati kesengsaraan bintang 3 Daodi sebelum dia memutuskan pergi ke dalam klan Xiao. Tetua kedua yang telah dia utus adalah orang yang bisa mengendalikan situasi dari klan Xiao. Maka untuk sementara tidak perlu dikhawatirkan. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Xiaoyan masih tetap duduk diam, menyerap energi dari kabut merah yang meresap ke dalam tubuhnya. 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba saja, pung! Gelombang energi yang dahsyat menyapu keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Dan bahkan kali ini, aura dari Xiaoyan sangat mengerikan. Karena dia sebenarnya telah mencapai puncak bintang 2 Daodi. Ketika Xiaoyan melangkah ke tahap ini, yang paling terkejut bukanlah Xiaoqi, melainkan King Haoran dan juga King Mu'er. Saat ini, 3 kristal merah yang merupakan inti binatang iblis bintang 5 Daodi masih bersinar samar. Sementara inti dari binatang iblis yang telah mencapai level bintang 6 Daodi tetap cemerlang. Namun Xiaoyan kekuatannya sudah mencapai puncak bintang 2 Daodi. Hal itu membuat King Haoran dan juga King Mu'er cukup terkejut dengan efisiensi penyerapan yang dilakukan Xiaoyan. Bahkan efisiensi ini sendiri telah melampaui mereka berdua. King Haoran hanya bisa mengusap dagunya sendiri, matanya menyipit. Pikirannya tentang Xiaoyan bukan lagi sekedar rasa ingin tahu, bahkan dia sangat penasaran tentang garis darah iblis yang berada di dalam tubuh Xiaoyan. King Haoran mulai berspekulasi tentang identitas Xiaoyan ini. King Mu'er yang sejak beberapa hari yang lalu duduk diam di kursi dari kakaknya, tiba-tiba saja berdiri mendekat pada King Haoran dan kemudian dia bertanya, "Kakak, garis keturunan iblis macam apa yang dimiliki Xiaoyan ini? Apakah dia bahkan lebih hebat dari kita berdua?" Mendengarkan kata-kata dari adiknya itu membuat King Haoran hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dengan tingkat efisiensi penyerapan Xiaoyan yang sekarang, bocah ini akan mampu naik ke bintang 3 Daodi beberapa hari lagi. Tidak lama kemudian, 10 dari inti binatang iblis di bintang 5 Daodi telah terserap oleh Xiaoyan. Sementara kali ini, yang tersisa hanyalah inti binatang iblis bintang 6 Daodi. Xiaoyan sudah mulai menyerap inti dari binatang tersebut. Ketika Xiaoyan melakukan hal seperti ini, formasi merah yang telah diduduki oleh Xiaoyan langsung memancarkan sinar cahaya yang cukup terang. Dengan suara dengungan yang menyelimuti seluruh aula besar ini. Beberapa hari telah berlalu dengan tenang. Akhirnya suara gemuruh dari luar aula mulai terdengar. Awan-awan yang berada di langit kini telah mulai berkumpul dan kemudian seluruh langit berubah menjadi gelap gulita. Petir-petir dari awan hitam mulai menyambar-nyambar. Xiaoyan tiba-tiba saja membuka matanya. Kilatan tajam kini nampak jelas di mata dari Xiaoyan itu karena dia tahu bahwa suara gemuruh petir yang muncul di langit merupakan kesengsaraan dari kaisar yang akan segera tiba. Xiaoyan kemudian secara perlahan berdiri dengan aura yang meluap-luap dari dalam tubuhnya, dan Daoqi milik Xiaoyan saat ini berkali-kali lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya. Saat Xiaoyan berdiri, kabut berwarna merah yang berada di sekitar tubuhnya dengan cepat menghilang. Bahkan formasi lingkaran merah yang telah dibuat oleh King Haoran ini juga langsung runtuh. 10 kristal warna merah dari bintang 5 Daodi energinya telah diserap masuk ke dalam tubuh dari Xiaoyan, dan mereka kini telah langsung dar
hancur lebur menjadi debu. Hanya tertinggal satu inti binatang iblis yang berada di bintang 6 Dodi tetap melayang di depan dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak berbicara apapun. Dia menghentakkan kakinya dengan ringan dan kemudian sosoknya menghilang. Ketika Xiaoyan muncul kembali, dia sudah melayang di atas aula, berdiri di langit dengan cara yang cukup gagah, menatap awan hitam dengan kekuatan petir yang telah muncul di langit. King Haoran, King Mu'er, dan juga Xiaoqi, mereka bertiga buru-buru keluar dari dalam aula ini. Detik berikutnya King Haoran dan juga King Mu'er secara perlahan terbang ke udara. Keduanya kemudian berdiri di samping dari Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti ini membuat mata dari Xiaoyan pun menyipit. Dia bisa merasakan bahwa kesengsaraan Kaisar kali ini jelas tidak sekuat kesengsaraan Kaisar ketika dia pertama kali naik ke bintang 2 Dodi. Awan petir yang berada di langit nampak jauh lebih lemah. Zanlao yang berada di dalam pagoda emas tiba-tiba saja berbicara pada Xiaoyan. Lumayan sekali bocah bau. Kau sudah mencapai bintang 3 Dodi dengan begitu cepat, dan saat ini kau tidak perlu khawatir. Bahkan kau bisa melewati kesengsaraan Kaisar tanpa menggunakan pil penangkal bencana. Kejadian saat itu adalah sebuah kecelakaan karena dimaksudkan untuk menjadi pertanda tentang potensimu di masa depan. Xiaoyan, kau ini benar-benar bocah ajaib. Zanlao tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya ketika dia melihat Xiaoyan bisa dengan begitu cepat naik ke bintang 3 Dodi. Awan petir yang berada di langit sekarang telah menunjukkan 4 warna, dan kemudian kekuatan petir yang menakutkan telah meraung seolah-olah akan menghantam Xiaoyan. Menyaksikan adegan seperti itu, King Haoran buru-buru berkata, "Mu'er, kau lawan iblis petir yang berwarna hitam. Sementara Xiaoyan, kau bisa melawan iblis petir yang berwarna kuning. Sisanya, yaitu iblis petir langit dan juga iblis petir bumi. Serahkan saja padaku, adikku Xiaoyan. Kita hanya bisa membantumu sampai di tahap ini, dan kita tidak akan bisa membantumu menghadapi 2 cobaan petir berikutnya." Yang dimaksud sebagai cobaan petir adalah petir yang muncul dari langit setelah mengalahkan 4 iblis petir. Tidak lama kemudian, 4 petir berwarna yang ada di langit kini telah muncul, dan itu berubah menjadi 4 iblis petir. King Haoran tidak berkata apapun lagi. Dia melambaikan telapak tangannya, yang kemudian sebuah tongkat kerajaan kini telah muncul di dalam genggaman tangannya. Tongkat yang berwarna merah keemasan ini merupakan tongkat darah roh. Itu adalah senjata yang cukup langka dan mampu melepaskan serangan jiwa yang dahsyat. Sosok dari King Haoran memutarkan tongkat berwarna merah keemasan di telapak tangannya. Kekuatan jiwa yang dahsyat kini telah langsung melonjak, dan kemudian hal itu berubah wujud menjadi sosok yang benar-benar mirip seperti iblis petir langit. King Haoran lalu berteriak, "Pergi dan hadapi iblis petir langit dan juga iblis petir bumi." Sosok dari iblis petir langit yang telah diciptakan menggunakan kekuatan jiwa tongkat milik King Haoran kini telah langsung melesat, dan kemudian dalam sekejap saja sosok itu pun melawan iblis petir langit yang asli. Pada akhirnya pertempuran yang cukup sengit terjadi antara 2 iblis petir langit. Sementara King Haoran sendiri saat ini juga sudah melesat. Dia membentuk sebuah segel yang muncul di dahinya. Lalu King Haoran melambaikan telapak tangannya untuk melawan iblis petir bumi. Di sisi lain, King Mu'er juga telah mengeluarkan cambuk merahnya. Dia melesat dengan sangat cepat untuk melawan iblis petir berwarna hitam. Sementara Xiaoyan kali ini hanya bisa melawan iblis petir kuning. Berbagai pertempuran yang cukup dahsyat telah terjadi di langit itu. Tidak lama kemudian, bang bung bak bak bung bung bak bung.
4 iblis petir yang telah muncul dari langit. Mereka semuanya tumbang satu persatu. King Hauran melambaikan telapak tangannya. Tongkat darah roh kini berubah menjadi seberkas cahaya yang masuk ke dalam tubuhnya, dan kemudian sosok yang mirip iblis petir langit yang telah dia ciptakan juga menghilang. King Mu'er juga melambaikan telapak tangannya, kemudian cambuk merah juga kembali masuk ke dalam tubuhnya. Shou Yan segera menangkupkan tangannya pada King Hauran dan juga King Mu'er sambil mengatakan, "Kakak Hauran, Mu'er, terima kasih banyak atas bantuanmu." King Hauran hanya tersenyum sambil menimpali, "Adik Shou Yan, kita adalah keluarga. Kau tidak perlu berterima kasih seperti ini. 2 cobaan petir yang lainnya akan segera muncul, jadi berhati-hatilah." Gelombang energi petir yang berada di langit semakin ganas. Bahkan fluktuasi energinya telah meluap-luap. Hal itu membuat King Hauran dan juga King Mu'er secara perlahan turun dari udara. Sementara pandangan mata Shou Yan melihat pada awan hitam yang berada di langit itu sambil mengatakan, "Mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh petir ini." Tidak lama kemudian sambaran petir raksasa telah dikeluarkan dari langit dan kemudian berubah menjadi naga petir yang luar biasa melesat ke arah Shou Yan. Menghadapi hal seperti ini tidak ada kata takut bagi Shou Yan. Dia kemudian membentuk sebuah segel di tangannya. Lalu tato dari klan Xiao telah muncul di dahi dari Shou Yan. Bahkan dia juga telah melepaskan kekuatan jiwa alam kaisar serta kekuatan api suci kekacauan. Pada akhirnya kekuatan jiwa yang luar biasa itu menyebar tanpa ragu langsung menghantam tubuh naga petir, membuat sang naga petir itu seolah-olah tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah naga petir akan bisa lolos dan kemudian menyerang Shou Yan? Ataukah Shou Yan akan bisa mengalahkan naga petir ini dengan cara yang sangat mudah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browse.